warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat bergabung untuk teman-teman semua di acara webinar Nasami yang pada hari ini mengusung tema tips memilih makanan instan. Gitu. Sebenarnya teman-teman, perkenalkan, nama saya Adel Wulandari. Saya di sini yang akan menemani dan juga membersamai jalannya acara. Dan pada hari ini, dan sebelumnya, ini sudah banyak yang gabung, saya mau sapa-sapa dulu ya. Saya mau sapa-sapa dulu sambil menunggu lebih banyak lagi yang gabung di live hari ini. Yang menyapa ada Kak Dina Yanti. Assalamualaikum, halo Kak Dina. Halo Kak Fasan, halo Kak Fasan. Kak Ratna, ada Kak Fitra, ada Kak Solika, ada Kak Makfiro, ada Kak Aisyah. Teman-teman, saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar Nasami hari ini. Saya juga mau mengajak teman-teman semuanya untuk ayo colek teman-teman yang lain supaya bisa ikutan gabung di acara webinar Nasami hari ini. Karena hari ini cuma akan dapat materi yang bermanfaat untuk kita semua karena tim Nasami ini juga menyiapkan banyak sekali hadiah untuk teman-teman yang beruntung. Oke, teman-teman, saya juga mau mengingatkan nih kalau Nasami ini juga punya sosmed loh, sudah punya sosmed yang wajib banget untuk teman-teman follow. Yang pertama, Nasami ini punya akun Instagram, ada akun TikTok, ada akun Twitter dengan username nasami.official. Pastikan saat ini juga yang belum follow, segera follow karena banyak sekali konten-konten menarik dan juga ada edukasi itu juga. Pastinya sayang banget dihilangkan. Juga ada juga loh, jadi pastikan untuk follow dan juga like sosmed dari Nasami sekarang juga. Selain itu ya teman-teman, juga Nasami juga ada akun YouTube, jadi pastikan juga di subscribe YouTube-nya di Nasami Official. Terus juga Nasami ini punya Telegram juga, info Nasami Official. Jadi untuk teman-teman biar tidak ketinggalan update informasi terbaru dari Nasami, follow sosmednya di Nasami Official, kita subscribe YouTube-nya Nasami Official, terus join juga di Telegramnya Nasami di info Nasami Official. Dan teman-teman bisa lihat juga di sebelah kiri saya, ini juga ada susunannya nih sosmed-sosmed yang wajib diikutin. Ada banyak informasi menarik dan juga banyak kuis-kuis yang akan diberikan oleh tim Nasami. Dan teman-teman, mungkin kemarin juga sudah banyak ya yang ikut di acara soft launching-nya Nasami. Soft launching kemarin, kita tuh punya hadiah nih untuk para nonton, para rekan-rekan yang nonton live-nya. Hari ini sama, kita juga menyiapkan banyak hadiah untuk teman-teman, yaitu ada voucher senilai Rp50.000 untuk ada tiga ketentuannya. Yang pertama, teman-teman kita nanti akan ada hadiah untuk pertanyaan terbaik, jadi paling menarik maksud saya. Jadi buat teman-teman nanti ketika sesi live, kalau ada pertanyaan silakan langsung ketik di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Pertanyaan yang paling menarik akan dibacakan dan juga akan dijawab langsung oleh narasumbernya. Juga teman-teman berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Dan itu kita juga punya ini hadiah untuk teman-teman yang membagikan momen ketika ikut live hari ini. Jadi teman-teman pastikan sekarang nih bisa sambil screenshot, sambil di record mungkin, dan juga diposting di story Instagram, diposting di story Facebook, dan jangan lupa untuk tag 5 orang temannya. Dan selain itu ada lagi kuis di tengah-tengah sesi penyampaian materi. Jadi saya ingatkan ya untuk teman-teman untuk mengikuti seluruh rangkaian webinar hari ini, nggak boleh di skip karena akan ada kuis di tengah-tengah penyampaian materi. Oke, selanjutnya biar kita makin semangat lagi, biar semakin banyak yang ikut gabung dengan hari ini. Biar lebih semangat, saya akan memutarkan sebuah lagu jingle dari Nasami yang berjudul Nasami. Yuk sama-sama kita saksikan lagu dari Nasami. Indonesia bumi yang kaya, beragam suku dan budaya, penuhi selera semua.
Nasami untuk Nusantara. Nasami istimewa, nikmat menggugah selera. Ragam pilihan cita rasa, Nasami untuk Nusantara. Nasami untuk Nusantara. Oke, teman-teman sudah sama-sama kita dengarkan lagu Jiwa dari Nasami. Kita sudah hafal? Karena kemarin sering kita putarkan ya lagu Jiwa Nasami ini. Kalau saya tuh langsung menakut. Ini tuh isi listening banget. Nah, lagu Jiwa dari Nasami yang berjudul Nasami, khusus Nasami sekaligus merupakan doa dan juga harapan agar Nasami ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Nusantara dan terkecuali. Oke, teman-teman, sekarang kita mau beranjak ke selanjutnya. Di webinar hari ini itu kita mengusung tema tips memilih makanan instan kemasan. Oke, sekarang kita mau ngomong soal makanan instan atau soal makanan kemasan. Era yang super modern ini itu pasti kita pengennya segala sesuatu yang praktis, mau yang instan, mau yang cepat gitu. Dan di perkembangan teknologi ini juga memunculkan inovasi-inovasi pengolahan makanan yang instan. Karena kok pasti yang ada yang instan gitu, ada mie yang instan, ada bubur yang instan, bahkan sekarang tuh juga ada nasi yang instan. Tapi sering tuh kita dengar ya stigma di masyarakat yang ngomong kalau makanan instan itu nggak baik, makanan instan itu berbahaya. Dan apakah itu benar? Apakah omongan orang kalau makanan instan itu nggak baik itu benar? Untuk tahu lebih jelasnya, untuk tahu lebih detailnya, nanti akan bergabung dengan kita semua. Ada dua nutrisionis cantiknya Nasami, ada Mbak Yulia Cita Pandarina SDZ dan juga ada Mbak Nifta Rahmatika SDZ akan berbagi informasi mengenai makanan instan atau makanan kemasan, juga akan berbagi tips bagaimana kita biar lebih bijak dalam memilih makanan instan. Dan sebelum akan masuk nih para nutrisionis cantik kita, para nutrisionis cantiknya Nasami, saya mau ingatkan satu kali lagi untuk teman-teman, kalau Nasami hari ini menyiapkan banyak sekali hadiah, ada hadiah senilai Rp50.000 untuk yang beruntung. Caranya, teman-teman bisa membagikan momen ketika sedang ikut kelas hari ini. Jadi sekarang boleh yuk kita mau foto-foto dulu, yuk kita screenshot sama layarnya, senyum nanti gitu ya. Nanti jangan lupa diposting di story Instagramnya, diposting di Facebooknya. Jangan lupa juga untuk tag 5 orang temannya. Nanti untuk teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan Rp10.000. Selain itu ada juga hadiah untuk pertanyaan yang paling menarik. Jadi mulai sekarang boleh teman-teman nyicil komen-komen di bawah, komen-komen nanti komentar yang pertanyaan di kolom komentar yang paling menarik akan dijawab langsung oleh nutrisionis kita. Juga teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah. Selain itu, ingatkan juga sekali lagi kalau di tengah-tengah sesi materi ini kuis, jadi teman-teman nggak boleh skip, nggak boleh skip kalau nonton sampai akhir karena kuisnya ini dadakan. Setiap harus dicermati. Ada surprise, ada kuis bisa dijawab cepat-cepat di kolom komentar ya. Dan itu jangan lupa juga untuk ikuti sosmednya Nasami ada di sebelah sini. Ada Facebook di Nasami.official, ada Instagram di Nasami.official, ada TikTok di Nasami.official juga, ada Twitter di Nasami.official. Terus juga ada YouTube di Nasami Official. Pastikan yang belum follow, yang belum like, yang belum subscribe, sekarang juga langsung like, komen, dan pokoknya ikutin semuanya supaya teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru dari Nasami. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita akan segera masuk nih ke acara inti, ke acara kalau ibarat makanan ini masuk ke main course-nya. Akan segera bergabung dengan kita semua
ada Mbak Divya Cita Pahdarina dan juga ada Mbak Mita Ramatika yang akan berbagi informasi mengenai makanan instan dan juga tips memilih makanan instan agar kita konsumen yang lebih bijak. Oke, sama-sama akan sudah tergabung dengan kita semua. Mari kita tunggu dan simak bersama. Baik, halo, selamat pagi, selamat siang, Bunda. Semangat pagi. Oh, semangat pagi. Oke, baik, terima kasih Mbak Erlin sudah mempersilahkan kita nih sehingga kita bisa hadir ya di sini bertemu rekan kalian. Gitu. Jadi kita mau sapa-sapa kakak lain dulu kali ya. Dari mana jadinya? Ada dari selamat datang dari Jakso. Ada saya sempat Oh, dari Singapura. Selamat datang jauh-jauh ya ke Indonesia. Pengen tahu informasi menarik nih tentang dan hari ini juga ada makanan. Karena di zaman modern ini banyak sekali ya Mbak ya pilihan makanannya. Nah, kalau orang zaman dulu itu mungkin mereka itu kan terbatas ya makanan hari ini harus ada hari ini. Kalau sekarang itu memang bisa disimpan berbulan-bulan. Ya apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini ya Mbak, dan juga untuk mobilitas manusia zaman sekarang yang sangat produktif. Ada jam 5 pagi udah berangkat kerja, kemudian nanti nyampe rumah jam 9 malam. Tentunya itu akan membutuhkan makanan-makanan yang mungkin selain enak juga praktis dan juga Betul, karena memang setiap hari ini kita jumpai ya makanan kemasan, nggak mungkin nggak sih? Hampir setiap hari ini kita pasti adalah makan instan atau makan snack gitu ya. Oke, tapi sebagai generasi sehatnya kita juga harus pintar-pintar ya Mbak, memilih mana sih makanan kemasan yang baik untuk tubuh, mana makanan instan yang mungkin perlu dibatasi. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke materi nih. kita mau jelasin nih, sebenarnya hari ini kita mau makan. Jadi hari ini tuh kita mau menjelaskan materi ini tentang tips cerdas memilih makanan kemasan instan ya. Benar banget, karena tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Ellen ya bahwa memang untuk makanan instan kemasan itu stigmanya selalu negatif, padahal tidak selalu tentang itu. Karena mungkin di zaman sekarang ini kita tetap membutuhkan makanan instan dan cepat, apalagi praktis. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gimana sih cara untuk cerdas atau menjadi konsumen bijak memilih makanan instan. Ya baik, ini sebelumnya apabila nanti rekan-rekan ada pertanyaan itu bisa langsung ditulis saja di kolom komentar. Kemudian jika ada giveaway yang sudah disematkan atau dipin di kolom komen ya bisa langsung diikuti saja giveaway-nya. Oke, langsung. Ngomong-ngomong tentang makanan instan Mbak, mungkin kita sedikit menjelaskan ya sebenarnya untuk makanan-makanan itu jenisnya apa aja sih, untuk klasifikasinya seperti apa sih? Nah mungkin bisa teman-teman lihat bahwa memang klasifikasi makanan itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah unprocessed food ataupun makanan alami, yaitu adalah makanan yang mungkin kita ambil dari pohonnya kita makan, itu adalah makanan alami. Kemudian yang kedua adalah minimally processed food atau bisa disebut dengan makanan yang diproses seminimal mungkin. Kemudian yang ketiga ada processed food atau makanan olahan, dan yang terakhir adalah ultra processed. Nah untuk lanjutnya mungkin Mbak kita bisa jelaskan sedikit. Oke, dari yang pertama tadi makanan alami itu apa sih? Ini makanan murni atau makanan alami itu adalah makanan dari alam ini yang belum mengalami pengolahan. Contohnya ada segar, ada segar, ada
ada telur gitu ya. Nah memang kelebihannya memang nutrisinya ini masih sangat terjaga. Tapi ada kekurangannya nih, seperti beberapa bahan ini mengandung racun apabila tidak dimatangkan terlebih dahulu atau bakteri alami. Terus juga tidak semua makanan itu bisa langsung dikonsumsi. Contohnya untuk telur itu harus kita matangkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu adalah makanan yang diproses secara minimal. Nih, apa sih maksudnya? Jadi makanan ini itu dibuat dengan menggunakan berbagai metode minimal seperti pemanasan, terus penggilingan, dipres gitu ya untuk diambil sarinya, dan hingga perebusan dan pemasakan. Contohnya apa aja nih Mbak? Ya, bahan makanan matang, contohnya rebus atau rebus. Terus ada juga garam dan gula yang diambil dari air laut, garamnya ya maksudnya. Nah, kelebihannya ini dia itu sudah aman tidak dari bakteri atau beracun. Tapi kekurangannya dia memang mungkin sedikit berkurang walaupun tidak signifikan. Selanjutnya nih akan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Mifta. Mungkin kalau kita ngomongin minimal proses tadi ya, mungkin itu adalah kita bisa sebut dengan bahan setengah jadi ya Mbak. Jadi bahan itu sudah ada, mungkin sudah siap untuk dimasak. Nah, selanjutnya ada proses food atau makanan olahan. Nah, mungkin untuk makanan olahan ini adalah makanan yang memang sudah diolah ataupun ditambahkan semacam garam, kemudian gula, kemudian mungkin bahan-bahan lainnya sehingga bisa awet, kemudian mungkin rasanya bisa tidak sesuai ataupun belum alami gitu. Kemudian untuk kelebihan dari makanan olahan itu sendiri adalah tahan lama, mungkin dibandingkan dengan minimal food tadi ya, proses food tadi. Kemudian akan tetapi kekurangannya adalah kita perlu memperhatikan dari komposisinya, kemudian untuk anjuran konsumsinya seperti apa. Dan contoh makanan olahan ini adalah makanan potong, kemudian ada roti, keju, kemudian ada juga buah dalam sirup seperti buah karet. Itu adalah salah satu contoh makanan. Oke, selanjutnya adalah bisa kita sebut dengan ultra processed food. Nah, untuk makanan ini mungkin bedanya adalah ketika mungkin proses food itu hanya mengalami 1 kali sampai 2 kali pengolahan. Cuma kalau kita bicara tentang ultra processed food itu akan ada pengolahan lagi Mbak, jadi lebih panjang lagi pengolahannya, lebih rumit ya. Ya benar sekali. Kemudian selain itu juga mungkin untuk makanan yang ultra processed ini juga ditambahkan seperti bahan aditif, jadi kayak pewarna, kemudian pengawet, kemudian juga bahan pengenyal dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori ultra processed food. Nah, contohnya apa sih? Mungkin minuman berkarbonasi, kemudian juga makanan instan seperti mie instan, mungkin bubur instan, kemudian juga ada sereal dan juga frozen food. Kelebihannya nih selain tahan lama, untuk ultra processed food ini adalah dia ready to eat. Jadi kita bisa langsung makan tanpa kita harus pengolahan dulu, kita rebus dulu atau goreng dulu gitu. Kemudian untuk kekurangannya, selain tentunya ketika kita melalui proses panjang pengolahan pasti nilai gizinya akan tidak berkurang ataupun tidak selengkap ketika alami. Nah, kemudian selain itu juga perlu sekali kita memperhatikan tadi komposisinya, kemudian anjuran konsumsinya seperti apa yang harus kita perhatikan ketika kita mengkonsumsi ultra processed food. Nah, contohnya itu mungkin bisa kita jelaskan. Contohnya itu ada kentang ya. Kita mungkin di layar ini bisa kita lihat kentang. Pertama adalah unprocessed food. Nah, itu kentang itu adalah ketika kita mungkin membeli secara langsung di pasar, jadi masih dalam bentuk umbi. Itu kita sebut sebagai unprocessed food. Jadi dia belum diapa-apain, makanan alami ya, benar sekali. Kemudian lanjut ke proses minimally processed food. Nah, mungkin di sini kentang ini mengalami pengolahan. Contohnya adalah pengupasan dan juga pemotongan. Itu kita sebut sebagai minimally processed food. Selanjutnya ketika kita masuk proses lebih lanjut atau bisa kita sebut dengan processed food. Nah, itu contohnya adalah kentang itu dilakukan pemanggangan atau penggorengan. Dimatangkan. Contohnya seperti itu. Dimatangkan, mungkin dilakukan perlakuan lagi ya selain dipotong dan dikupas. Kemudian lanjut ke ultra processed food. Nah, di sini
makanan ini tidak hanya satu kali proses seperti mungkin dipanggang, digoreng, akan tetapi bisa kita lihat adalah keripik kentang kemasan. Nah, mungkin dalam pembuatan keripik kentang itu tidak hanya digoreng saja ya, mungkin ditambahkan seperti pengawet ataupun mungkin pewarna dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikemas dan baru siap untuk itu bisa disebut dengan ultra proses. Oke, gimana nih Mbak? Dari tadi kita ngomong terus kalau kita untuk meningkatkan semangat teman-teman semua gimana kalau kita kuis terlebih dahulu? Oke, kuis berhadiah ya tentunya. Tadi kan sudah dijelaskan Mbak Elin bahwa kita akan ada teman-teman yang menjawab kuis dengan gimana nih syaratnya? Oke, jadi ini adalah quiz time. Syaratnya gampang banget. Habis ini kita itu akan memberikan pertanyaan pilihan ganda kepada rekan-rekan dan rekan-rekan tinggal menjawab di kolom komentar aja secara lengkap ya. Contohnya jawabannya A, spirulina itu diketik. Kemudian pemenang yang dipilih adalah peserta yang menjawab secara benar, lengkap, dan tercepat. Dan nantinya pemenang ini akan kita umumkan di sosial media Nasami. Jadi jangan lupa follow ya sosial media ini. Oke, kira-kira rekan-rekan udah pada siap belum nih untuk menjawab kuis? Boleh dong minta jempolnya atau udah siap biar adil nih sama waktunya. Ya untuk hitungan ketiga ya Mbak? Oke, pertanyaannya. Oh ya sebentar, rekan-rekan di sini boleh langsung menjawab walaupun kita belum selesai membacakan kuisnya ya. Jadi kalau udah tahu jawabannya bisa langsung ditulis aja. Oke, pertanyaannya adalah gula dan garam itu termasuk dalam kategori A. Makanan alami, B. Makanan diproses minimal, C. Makanan olahan, dan D. Ultra processed food. Nah, kita akan memberikan waktu nih sekitar 1 menit kepada rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan ini. Tunggu nih Mbak, mungkin teman-teman dari teman-teman yang mungkin masih belum follow sosial media Nasami mungkin bisa langsung datangin nih untuk fanspage dari Facebook Nasami itu ada nasami.official, kemudian di Instagram ada nasami.official, kemudian di TikTok juga ada nasami.official. Tentunya kita juga ada YouTube ya Mbak untuk bagian mungkin tips menarik atau resep-resepnya itu kita bisa biasa share di akun YouTube kita di Facebook. Rekan-rekan boleh langsung menjawab nih untuk gula dan garam termasuk dalam kategori A. Makanan B. Makanan diproses dan C. Makanan olahan. Oke, yuk jawab yuk. Akan kita tutup nih ya sebentar lagi. Sampaikan komennya. Oke, udah nih kira-kira udah ya. Pada penasaran nggak nih jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah B. Makanan diproses minimal. Iya, selamat kepada yang benar. Mungkin bagi teman-teman yang hari ini belum ikutan kuis, nanti kita bakal ada kuis lagi ya. Jadi tetap pantengin webinar kali ini selain mendapatkan info menarik, kita juga akan membagikan buku. Betul sekali. Jangan lupa nih, misalnya teman-teman salah nih menjawab kuis hari ini, kita langsung screenshot momen webinar ini dan dibagikan ke Facebook atau Instagram di story dan tag nasami.official dan tag juga rekan-rekan sebanyak-banyaknya. Benar banget. Mungkin teman-temannya sekarang ini yang mungkin belum bisa ikutan webinar kali ini bisa langsung di tag satu-satu ya biar ikutan biar ramai gitu. Jadi ketika nanti ada kuis bisa berbagi hadiah ya seperti itu. Jadi membagi untuk semuanya tidak hanya info tapi juga ada hadiah menarik. Oke, langsung saja. Selanjutnya mungkin ketika teman-teman mendengar kata makanan instan, mungkin apa yang dipikirkan oleh teman-teman semuanya? Ya, coba nih mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komen kalau ada yang menyebut makanan instan, makanan kemasan, apa sih yang terpikir gitu? Di sini apakah misalnya berpengawet atau enak atau praktis, Banyak MSG gitu ya. Ini langsung saja ya Mbak, ketika kita berpikir ataupun mengatakan makanan instan itu apa sih? Biasanya nih yang pertama ada pengawet tuh biasanya masa nih pakai pengawet. Kemudian yang kedua ada bahan kimia. Banyak bahan kimianya nih.
Yang ketiga ada penguat rasa. Oke, yang keempat nih, dia mungkin teman-teman yang berpikir, waduh ini mungkin gizinya kurang gitu. Kemudian selanjutnya, oke, makanan kemasan ini tinggi lemak. Siapa sih yang pasti mikir gitu? Aduh, ini makanan kemasan pasti tinggi lemak, yang akan menuju kepada yang terakhir yaitu tinggi kalori. Benar banget. Benar. Hal-hal tersebut benar nggak? Benar nggak sih, Mbak? 2, 3. Tergantung apa? Oke. Nah, tergantung yang harus diperhatikan pada makanan kemasan. Ada apa aja sih? 2 hal nih yang teman-teman perlu perhatikan pada makanan kemasan. Yang pertama, komposisi. Kita harus lihat nih, baliknya makanan kemasan ini terbuat dari apa? Mengandung BTP enggak? BTP itu adalah singkatan dari bahan tambahan pangan. Terus mengandung zat aditif enggak? Terus apakah dia mengandung zat sintetik atau artificial atau buatan gitu ya. Jadi perlu kita cek nih komposisi di belakangnya. Kemudian dari nilai gizinya, Mbak, kita perlu cek apakah dia tinggi kalori, apakah dia mengandung tinggi lemak, bagaimana dengan kandungan vitamin dan mineralnya. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Mita, kalau ultra proses itu zat gizinya semakin berkurang, makanya kita perlu cek juga bagaimana vitamin dan mineral pada makanan kemasan tersebut. Oke, yuk. Benar banget nih, Mbak. Mungkin kita langsung ke selanjutnya ya, yaitu kita mulai dari komposisi. Nah, mungkin dari semuanya tadi yang perlu kita perhatikan adalah BTP. Teman-teman juga masih asing ya dengan apa sih BTP itu? Yaitu BTP adalah bahan tambahan pangan atau biasa kita sebut juga sebagai zat aditif. Di mana zat ini adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. Nah, mungkin teman-teman ini kenalnya adalah pengawet, kemudian pewarna, pemanis buatan, kemudian juga ada mungkin pengenal dan sebagainya. Nah, sebenarnya hal-hal itu ataupun bahan-bahan itu masuk dalam kategori bahan tambahan pangan. Nah, mungkin teman-teman juga ingin bertanya ya, apakah BTP itu aman nih seperti itu? Nah, mungkin teman-teman ketika ngomongin pengawet nih, mungkin tahunya kalau misal bakso kenyal dan tahan itu pakainya formalin, kemudian boraks, kemudian juga mungkin ketika melihat makanan yang mungkin warnanya mencolok, jreng, wah itu kayaknya pewarna sintetis ya, ataupun memang seperti rodamin B ataupun metanidilon, itu adalah salah satu bahan yang memang bukan dalam kategori bahan tambahan pangan yang diajukan ataupun dibolehkan oleh BPOM. Nah, BTP ini juga harus sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan ya dari BPOM. Jadi kita juga tidak boleh sembarangan nih untuk menambahkan BTP, jadi tetap ada aturannya. Berarti namanya kalau misalnya makanan tersebut itu ada logo BPOM-nya, berarti itu dia mengandung BTP yang sudah dikatakan aman oleh BPOM ya, Mbak. Jadi memang sudah bisa atau aman dikonsumsi kalau sudah ada logo BPOM-nya. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang BPOM ya, BTP ini sebenarnya tidak serta-merta bisa kita langsung gunakan nih, Mbak. Jadi BTP yang mungkin teman-teman ini mau gunakan, yaitu untuk produsen makanan khususnya, nah itu tuh biasanya harus didaftarkan terlebih dahulu nih ke BPOM. Ketika BPOM sudah menyetujui tentang BTP tersebut, baru produsen-produsen makanan ini bisa menggunakan BTP tersebut. Nah, contohnya apa sih untuk BTP itu? Mungkin jika kita melihat buku BPOM nih, BTP itu ada 27 macam. Tapi banget ya, banyak banget. Tapi nggak mungkin dong kita jelaskan semuanya di sini. Takutnya keburu maghrib ya nanti. Nah, ya mungkin kita akan menjelaskan macam-macam BTP ataupun kita akan beritahu nih yang sering kali ada pada makanan kemasan di sekitar kita. Contohnya ada penguat rasa, kemudian pengawet, kemudian pemanis buatan dan juga pewarna buatan. Nah, penguat rasa ini mungkin teman-teman tahunya adalah MSG. Padahal masih banyak lagi nih untuk bahan-bahan yang masuk dalam kategori penguat rasa. Contohnya ada L-glutamat dan kemudian juga ada monotarium glutamat. Kemudian untuk pengawet, nah untuk pengawet ini kan tadi saya menyebutkan ada formalin boraks. Padahal itu adalah pengawet yang dilarang oleh BPOM untuk digunakan.
Nah, umumnya ketika kita melihat makanan kemasan itu pasti teman-teman nggak asing nih dengan natrium benzoat. Nah, itu adalah salah satu jenis dari pengawet. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak lagi nih untuk jenis pengawet. Ada nitrat, kemudian nitrit, kemudian juga ada profil garam, ada BHA, BHT, dan juga TBH. Kemudian untuk pemanis buatan ada juga aspartam. Mungkin teman-teman tahunya sakarin ya selama ini, padahal pemanis buatan itu ada banyak. Ada aspartam, sakarin, kemudian ada asal sulfat, kemudian juga ada high fructose corn syrup atau biasa kita sebut HFCS. Nah, untuk pewarna buatan itu juga mungkin sering kali teman-teman mendapati, mungkin contohnya di BIK ada tartrazine yellow. Nah, itu adalah salah satu pewarna buatan ya. Nah, selain itu juga ada sunset yellow, aurora, dan juga panco. Mungkin teman-teman screenshot nih dicek ya, biar dicek nih di kemasannya apakah ada bahan-bahan seperti ini. Tapi teman-teman tenang aja bahwa bahan-bahan tambahan BTP ini sudah aman dan boleh dikonsumsi oleh BPOM. Oke, kita lanjut. Kan tadi Mbak Anita udah jelasin nih, dari yang pertama dari penguat rasa. Yang paling populer penguat rasa apa sih? MSG ya. Siapa sih yang kenal MSG? Di MSG atau monosodium glutamat adalah salah satu penyedap rasa yang ditambahkan pada makanan nih. Nah, MSG ini merupakan sodium atau natrium yang adalah garam yang ditambahkan dengan asam glutamat. Terus apa sih yang bikin enak? Ternyata yang bikin enak itu adalah asam glutamatnya. Kenapa? Karena ternyata asam glutamat ini akan menyebabkan rasa umami nih Mbak. Rasa umami atau rasa yang gurih gitu di lidah. BPOM juga sudah menyebutkan ada batas aman konsumsi nih MSG dalam satu hari, yaitu kita batas amannya 5 gram per hari. Terus mungkin gimana nih Kak kalau misalnya konsumsinya itu kita berlebihan, apakah ada resiko kesehatan seperti itu? Tadi ya Mbak, biar lebih paham. Oke, terus gimana nih kalau misalnya kita mengonsumsi MSG secara berlebihan? Kita lihat ya slide setelah ini. Nah, ternyata resiko mengonsumsi MSG berlebihan itu ada yang namanya bisa menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome. Apa sih itu, Mbak? Chinese Restaurant Syndrome ini adalah gejala yang dapat terjadi usai seseorang mengonsumsi MSG. Gejalanya ini ada bervariasi, Mbak. Ada contohnya sakit kepala, berkeringat, terus perasaan tidak nyaman nih di mulut, terus juga di tenggorokannya rasanya panas gitu, terus kulitnya ruam-ruam merah, terus juga perasaan mual dan kelelahan. Nah, ini adalah beberapa gejala yang mungkin dialami oleh beberapa orang yang mengonsumsi MSG secara berlebihan. Nah, mungkin ini semacam reaksi alergi ya, Mbak. Jadi setiap orang itu tidak selalu merasakan hal yang sama. Tapi mungkin satu orang ini bisa merasakan cuma sakit kepala misal, atau mungkin orang yang lainnya itu cuma merasakan kulit memerah dan sebagainya. Jadi ini tergantung masing-masing orang ya. Jadi kita balik lagi ke imun sistem masing-masing individu. Nah, gimana sih Mbak ini untuk mencegah agar kita ini tetap makan enak, tapi kita nggak pakai MSG? Ada nih caranya. Kita lihat ya. Nah, ternyata ingat nggak tadi yang saya bilang apa sih yang bikin gurih pada MSG? Itu ternyata kandungan asam glutamatnya. Nah, asam glutamat ini itu ada di ternyata ada di kandungan bahan alami beberapa bahan makanan. Contohnya nih ada di kecap asin, ada di tomat, ada di spirulina, terus ada di rumput laut, keju. Jadi memang ini adalah makanan yang secara alami mengandung asam glutamat. Terus selain itu rekan-rekan ini juga bisa nih menggunakan banyak komponen rempah atau bumbu dapur untuk menghasilkan rasa yang gurih dan nikmat. Nggak perlu pakai MSG lagi ya, sebenarnya kita bisa menemukan asam glutamat itu pada bahan-bahan di sekitar. Betul banget. Nah, oke nih, yang MSG tadi penguat rasa udah, tapi masih banyak nih BTP yang lain. Kita tanya Mbak Miftah yuk, apa sih ini BTP yang lain? Oke, mungkin balik lagi ke tadi ya, bahwa saya akan menjelaskan tentang pengawet, kemudian ada pemanis buatan, dan juga ada pewarna buatan.
Kita next. Oke, pertama adalah kita bahas tentang pengawet dan juga antioksidan buatan. Oke. Nah, kenapa sih antioksidan ini bersanding pada pengawet gitu? Jadi memang antioksidan ini biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan-makanan yang dia melalui proses penggorengan. Oke. Dan apa tuh Mbak? Ya, apa? Karena kan biasanya kalau kita ada makanan seperti instan seperti itu yang memang melalui proses penggorengan itu pasti ada minyak yang akan terserap pada bahan bakunya. Dan tentunya ketika kita bersinggungan dengan minyak dan itu dibiarkan terlalu lama pasti akan menimbulkan oksidasi dan menyebabkan ketengikan. Nah, salah satu cara untuk mengawetkan makanan ini biar tidak baunya tengik itu adalah ditambahkan dengan antioksidan sintetis. Contohnya apa? Ada BHA, kemudian BHT dan juga TBHQ. Nah, untuk batas aman konsumsinya itu ada di 0,3 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan. Sedikit ya Mbak, memang berat Sedikit, tapi kan itu dikalikan berat badan. Jadi tentunya ketika teman-teman memiliki berat badan yang lebih besar dibandingkan mungkin yang bobotnya 30 dengan 50 kilo tentunya akan berbeda batas konsumsinya. Selanjutnya ada pemanis buatan. Nah, untuk pemanis buatan atau artificial sweetener adalah pemanis yang diproses secara kimiawi dan juga senyawa tersebut tidak terdapat di alam. Nah, untuk tingkat kemanisannya itu 200 kali lebih manis dibandingkan gula. Jadi itu bisa dibayangkan ya, itu manis sekali, kita pakai dikit aja mungkin itu juga sudah manis gitu. Nah, biasanya mungkin teman-teman dulu waktu kecil nih seringkali mungkin beli minuman-minuman di warung seperti itu ya, yang mungkin akan menyebabkan rasa gatal di tenggorokan ataupun mungkin habis itu batuk dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu mungkin penggunaan pemanis buatan ini terlalu berlebihan. Padahal batas aman konsumsinya ada di 5 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih ada apa lagi nih Mbak? Ada juga yang namanya pewarna buatan. Kenapa ada buatan? Ya memang pewarna ini diproses secara kimiawi untuk membentuk atau memperbaiki warna dari suatu makanan itu. Contohnya apa? Ada kaluraret, kemudian tartrazin, ada eritrosin dan juga karbohidrat. Untuk batas aman penggunaannya itu ada 0,1 sampai 7,5 mg per kilogram berat badan. Memang sedikit ya, memang dari BPOM itu juga sudah menentukan batas amannya sedikit agar kita tidak berlebihan nih dalam mengkonsumsinya. Oke, terus kita lanjut, gimana nih Mbak, apa sih sebenarnya resikonya kalau kita mengkonsumsi BTP ini secara berlebihan gitu? Kita lanjut, apa nih Mbak? Oke, mungkin ya memang sesuatu yang berlebihan itu selalu menyebabkan resiko ya, terutama apalagi makanan. Ketika walaupun makanan itu sehat Mbak, ketika kita konsumsinya berlebihan tentu itu akan menimbulkan resiko kesehatan. Ya, contohnya mungkin kan makanan sehat simpel wortel gitu ya Mbak. Kalau kita makan aja berlebihan setiap hari dan dalam jumlah yang banyak, kita bisa loh mengalami yang namanya keracunan vitamin A. Jadi walaupun makanan sehat sekalipun itu kita tetap porsinya yang dalam batas aman. Makan itu sewajarnya aja ya, jangan terlalu berlebihan. Resikonya apa sih ketika kita konsumsi terlalu banyak bahan tambahan pangan ini? Itu pertama ada berpotensi untuk mengakibatkan gangguan penglihatan dan juga saraf. Yang kedua yaitu untuk beresiko meningkatkan kerusakan hati yang nantinya akan menyebabkan kanker hati. Kemudian selain itu meningkatkan resiko penyakit fatty liver atau perlemakan hati seperti tinggi trigliserida, kemudian tekanan darah tinggi dan juga diabetes. Nah, mungkin memang stigma tadi benar ya, untuk beberapa makanan instan ketika kita tidak bijak memilihnya, rata-rata makanan instan itu mengandung tinggi kalori dan tinggi lemak. Nah, ini dapat menyebabkan fatty liver itu tadi. Nah, selanjutnya ada makanan yang mengandung high fructose corn syrup atau HFCS, yaitu beberapa itu menyebabkan makanan ini tinggi kalori dan lemak sehingga dapat meningkatkan berat badan. Selanjutnya beberapa orang juga mengalami gejala sakit kepala setelah mengkonsumsi pemanis buatan. Jadi selain MSG tadi yang menimbulkan sakit kepala, jadi ketika kita konsumsi banyak pemanis buatan itu juga bisa menyebabkan sakit kepala Mbak. Selanjutnya ada tartrazin berlebih dapat berdampak pada hiperaktivitas pada anak. Kemudian juga meningkatkan resiko kanker pada saluran pencernaan dan juga tidak disarankan untuk penderita kanker. Jadi memang untuk seseorang atau individu ini yang sudah memiliki kanker ya,
riwayat kanker itu memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan instan, apalagi yang mengandung banyak BTP itu tadi. Nah, memang udah lebih sensitif ya organ-organnya. Oke deh, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih Mbak? Oke, kan tadi saya udah bahas tentang komposisinya ya. Nah, selanjutnya mungkin Mbak Cita bisa jelaskan dari segi nilai gizinya nih. Oke, jadi dari komposisi kita udah tahu ya, kita ingat-ingat tuh tadi bahan-bahannya apa aja, jangan lupa dicek di belakang kemasan. Sekarang kita akan membahas mengenai nilai gizi. Yuk kita simak, kita lanjut. Oke, saya akan membahas mengenai nilai gizi ada gula, garam, dan lemak. Apa itu? Nah, oke deh. Jadi dari Kemenkes ini juga sudah sering ya menggaungkan anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per harinya. Bisa diingat yaitu G4, G1, dan L5. Apa itu? Dari G4 ya. Jadi memang Kemenkes itu menyarankan untuk konsumsi gula tidak lebih dari 4 sendok per hari per orang atau tidak lebih dari 50 mg nih Mbak per hari. Terus juga untuk konsumsi garam itu dibatasi sehari itu natriumnya tidak lebih dari 2000 mg atau mungkin lebih gampangnya tidak lebih dari 5 sendok teh garam, 5 sendok teh, 1 sendok teh atau 5 gram garam. Terakhir nih Mbak, dari minyak itu juga dari Kemenkes itu menyarankan kita tidak mengonsumsi minyak lebih dari 5 sendok makan per hari. Ketika kita konsumsi berlebihan nih Mbak, apa sih resikonya? Apalagi nih yang suka minum boba, itu mungkin kita anjurannya 5 sendok ya. Mungkin di boba itu bisa sampai 20 sampai 25 sendok loh Mbak. Iya, Untuk satu kali minum ya. Apalagi makannya mungkin sehari itu berkali-kali ya, dan setiap hari. Nah, resikonya apa sih? Resikonya kita ya. Nah, jadi teman-teman ingat ya tadi G4, G1, L5. Nah, jadi karena memang sudah dibuktikan bahwa asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan ini dapat meningkatkan resiko berbagai macam penyakit nih, seperti jantung, penyakit stroke, penyakit ginjal, bahkan sampai gangguan syaraf gitu. Oke deh Mbak, kan tadi saya sudah membahas mengenai gula, garam, dan minyak atau lemak. Nah, sedangkan lemak ini itu kan ada berbagai macam ya Mbak jenisnya. Apa aja sih Mbak sebenarnya? Oke, mungkin lanjut ke macam-macam lemak ya. Mungkin kalau ketika kita melihat komposisi ataupun nilai gizi dari makanan kemasan itu tidak hanya lemak total, pasti ada yang dibagi namanya lemak jenuh, kemudian lemak trans, dan juga kolesterol. Nah, untuk ketiga itu masuk dalam kategori lemak ya. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan terkait lemak tak jenuh. Nah, lemak tak jenuh ini biasa kita sebut lemak baik, Mbak. Karena ketika kita mengkonsumsi itu dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Nah, contohnya apa? Itu ada minyak zaitun, kemudian minyak dari kacang almond, minyak dari kacang kedelai, kemudian dari alpukat, itu masuk dalam kategori lemak tak jenuh. Tentunya kacangnya kalau bisa dipanggang ya Mbak, bukan digoreng. Bukan, beda lagi nanti. Kemudian lanjut ke lemak jenuh. Nah, untuk lemak jenuh ini biasanya berasal dari hewani. Contohnya dari daging berlemak atau mungkin teman-teman sering nih mengkonsumsi gaji. Kemudian juga ada keju, es krim. Nah, itu mengandung lemak jenuh, di mana memang batas aman untuk mengkonsumsinya adalah maksimal untuk wanita adalah 20 gram per hari, dan kemudian untuk pria adalah 30 gram per hari. Oke. Kan batasnya ya. Jadi kalau mau sehat ya tentunya kita harus mematuhi batas aman tersebut ya. Kemudian selanjutnya ada lemak trans. Nah, untuk lemak trans ini ada 2 macam juga Mbak. Jadi pertama ada lemak trans yang memang secara alami itu terdapat dalam bahan baku di sekitar kita. Nah, kemudian kedua ada lemak trans buatan. Nah, memang itu adalah lemak trans lemak yang memang dia muncul ketika ada produk samping dari proses pemanasan. Ada sebutannya ya Mbak kalau nggak salah? Ya, ada namanya adalah minyak terhidrogenasi. Lemak terhidrogenasi. Nah, contohnya apa sih untuk lemak trans yang alami itu? Contohnya ada di produk susu, kemudian ada juga di daging. Itu masuk dalam kategori lemak trans yang secara alami. Nah, kemudian untuk lemak trans buatan ini atau minyak terhidrogenasi, biasanya contohnya pertama ada minyak jelantah. Jadi minyak secara alami yang memang sebenarnya belum ada lemak trans itu, tapi karena
ada proses pemanasan suhu tinggi, dia akan memunculkan lemak trans. Kemudian ada margarin, di mana margarin itu adalah minyak sayur ya yang dipadatkan. Nah, ketika minyak sayur itu ketemu panas lagi ataupun margarin itu ketemu panas lagi, tentunya itu akan membentuk lemak trans tersebut. Nah, untuk batas aman konsumsi lemak trans yang hasil dari pemanasan tadi ya Mbak, yaitu lemak trans buatan itu adalah 5 gram per hari. Jadi sangat kecil sebenarnya kecil kita. lagi ya. Ya, dibandingkan dengan lemak jenuh itu tadi. Kalau misalnya lemak yang trans alami itu memang tidak masalah ya, Mbak, jadi sudah bisa dicerna oleh tubuh kita. Sedangkan yang perlu proses lebih untuk mencerna adalah lemak trans buatan. Apalagi teman-teman yang suka makan gorengan nih, tentunya itu bisa dihitung ya, lemak trans itu akan melebihi batas aman konsumsi perharinya. Oke, jadi ini nih ingat-ingat nih, untuk lemak yang baik ada lemak tak jenuh dan lemak yang perlu dibatasi itu ada lemak jenuh dan lemak trans. Nah, untuk penerapannya apa nih Mbak? Ketika kita konsumsi berlebih nih. Iya nih, memang kalau kita mengonsumsi lemak berlebih, selain ada penumpukan di dalam tubuh kita dan bisa meningkatkan berat badan yang nantinya menuju obesitas, itu juga bisa meningkatkan risiko meningkatnya kolesterol LDL Mbak, atau kolesterol yang buruk yang nantinya bisa mengarah ke penyakit jantung. Kemudian yang kedua juga bisa meningkatkan risiko inflamasi atau terjadinya peradangan di organ-organ tubuh kita. Terus kemudian juga ada bisa meningkatkan risiko stroke karena banyaknya lemak nih di tubuh kita. Si lemak itu bisa menyumbat pembuluh darah kita. Nah, kalau misalnya menyumbat, darahnya tidak bisa mengalir dengan lancar, nah itu yang takutnya akan menjadi stroke di kemudian hari. Nah, memang penting ya untuk membatasi dan memilih-milih nih Mbak makanan kita. Jadi kita prinsipnya adalah ketika kita sesuatu yang berlebihan itu pasti akan menimbulkan risiko yang kurang baik seperti itu. Nah, udah kuis lagi ternyata, biar nggak bosan Mbak. Masa kita terus yang ngomong dari tadi. Iya. Biar teman-teman juga aktif nih. Mungkin kita juga harus kuis dulu, memberikan kuis dulu biar teman-teman ini jempolnya aktif semua nih. Iya nih. Nah, untuk syarat kuisnya sama, yaitu mengetik jawaban di kolom komentar dengan lengkap contoh A spirulina. Kemudian pemenang yang dipilih itu tentunya adalah peserta yang menjawab dengan benar dan lengkap, dan juga pemenang akan diumumkan di sosial media Nasami. Oke, jadi jangan lupa untuk menjawab dengan cepat. Nggak cepat, kalau yang ini akan kita pilih secara random nanti ya. Jadi siapapun bisa benar dan lengkap. Iya, bisa memiliki kesempatan untuk menang. Yang penting jawabnya cepat, A, spirulina, dan benar gitu ya. Pemenangnya akan diumumkan di sosial media Nasami. Jadi jangan lupa untuk sosial media Nasami. Setelah ini kita akan membacakan pertanyaannya. Nah, rekan-rekan bisa langsung menjawab ya tanpa menunggu kita selesai membacakan pertanyaan. Oke, rekan-rekan sudah siap? Kalau misalnya udah siap, boleh dong komen gitu biar adil. Biar mulainya bareng ya. Biar mulainya bareng. Oke, mungkin langsung aja di pertanyaannya, Mbak. Oke, pertanyaannya adalah manakah zat gizi di bawah yang tidak harus dibatasi? Apakah A, lemak jenuh, ataukah B, garam, apakah C, gula, apakah D, pengawet? Oke, kita akan memberi waktu nih kepada teman-teman untuk jawab secara benar dan juga lengkap. Sedikit bocoran nih, tadi kan sebelum ini Mbak Mifta udah menjelaskan tentang lemak ya. Dan di situ ada lemak yang bisa meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Ada beberapa jenis minyak yang memang kita harus batasi konsumsinya. Mungkin langsung aja jawabannya Mbak, biar lebih seru, yaitu jawabannya adalah, oke teman-teman, lihat nih menjawab. Oke, udah ada beberapa jawaban nih Mbak. Oke, siapa sih yang nggak mau dapat hadiah gitu ya. Jadi teman-teman yang belum menjawab nih, sebelum kita menyebutkan jawabannya, mungkin bisa langsung cepat-cepat untuk menulisnya di kolom komentar. Oke, wah udah banyak nih Mbak yang jawab nih. Oke, Mbak, biar kita nggak pusing pinter-pinter ya ini jawabannya. Pasti ngikutin tuh pasti tahu Pasti gitu, tahu deh, karena gampang banget. Oke, dan jawabannya adalah A, lemak tak jenuh. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan nih terkait gimana sih apa yang harus kita perhatikan untuk mengkonsumsi mie instan ataupun
membeli makanan instan ya. Contohnya adalah kita harus memperhatikan komposisi dan juga nilai gizinya. Oke, kemudian gimana sih? Oke, Selanjutnya mau apa nih, Mbak? selanjutnya oke. Jadi kan kita sekarang udah tahu nih, tadi Mbak Mita udah menjelaskan mengenai komposisi BTP. Jadi dalam makanan kemasan itu kita harus cek nih di belakangnya komposisinya, apakah banyak bahan kimianya, banyak BTP-nya, atau dari kita sendiri nih Mbak dalam mengkonsumsi makanan kemasan tersebut apakah berlebihan gitu. Anjuran. Dan tentunya ketika kita memilih makanan instan kemasan, kita harus memperhatikan nih apakah dia sudah izin edar dari BPOM. Oke, dan yang kedua tadi dari nilai gizi, kita harus cek juga nih dari informasi nilai gizi pada makanan tersebut. Kita cek yang penting apa kalorinya, apakah tinggi, kemudian bagaimana kadar lemaknya, anjuran makannya bagaimana, apakah misalnya kita dianjurkan mengonsumsi 1 kali sehari, tapi misalnya kita mengonsumsinya 5 kali sehari, itu kan jadi berbahaya atau tidak? bisa menyebabkan kelebihan kalori. Mungkin dari materi kita sudah sampai sini ya Mbak, dan sebentar lagi akan kita kembalikan dulu nih kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Mbak Cita dan juga Mbak Mifta yang sudah berbagi informasi mengenai bahan-bahan pangan atau makanan instan dan juga tips untuk kita supaya menjadi konsumen yang bijak dalam memilih makanan instan. Jadi kalau tadi sebelum saya buka tadi kan saya sudah ngomong nih, banyak sekali stigma di masyarakat yang mengatakan kalau makanan instan itu berbahaya atau tidak sehat. Tetapi sudah dijelaskan oleh narasumber kita kalau semua itu belum tentu benar atau tergantung gitu katanya. Karena yang perlu kita cermati adalah tidak semua makanan instan itu tidak baik, tetapi kitanya sebagai konsumen yang harus bijak dalam memilih. Nah, ada 2 poin penting yang harus diperhatikan ketika kita memilih makanan instan. Yang pertama adalah komposisi. Yang kedua adalah nilai gizinya. Jadi enggak semua kok makanan instan itu nggak sehat. Ada juga makanan instan yang bagus, yang boleh dikonsumsi, yang aman dikonsumsi, yang penting kita harus bijak dalam memilihnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti nih gimana caranya memilih makanan instan yang benar, yang baik gitu ya, ada komposisi dan juga nilai gizi yang harus diperhatikan. Setelah itu, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu bagaimana dengan mie instan hijau spirulina kesayangan kita semua ini? Oke, sekarang kita akan sama-sama buka-bukaan nih teman-teman. Kita akan sama-sama melihat, menyaksikan langsung kandungan komposisi dan juga nilai gizi dari Nasami. Seperti yang tadi sudah disebutkan ya, kalau makanan instan itu tidak baik karena biasanya dikatakan tidak baik kalau mengandung pengawet dan juga penguat rasa serta antioksidan dan juga pewarna buatan. Nah, seperti kita lihat di komposisinya, jadi Nasami ini merupakan mie instan yang dibuat tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, tanpa tambahan pewarna buatan dan juga antioksidan sintetik. Seperti kita lihat tuh bumbu-bumbunya, kita nggak pakai penguat rasa yang asintetik, pakainya ada bawang-bawangan, dan juga ada ekstrak kaldu juga yang bikin rasanya tetap lezat, tetap nikmat meskipun tanpa menggunakan penguat rasa. Selain itu, setelah kita mengetahui komposisinya, kita juga mengintip nilai gizinya dari Nasami. Nah, teman-teman tadi sudah narasumber kita, nutrisionis Nasami sudah menyampaikan gitu kalau ada zat gizi yang harus dipenuhi dan juga ada zat gizi yang harus dibatasi. Kalau tadi dikatakannya kita tuh harus membatasi pengonsumsian yang namanya lemak trans atau lemak jenuh.
Yuk kita intip. Di kandungan energi sinar Nasami itu lemak trans dan lemak jenuhnya itu hanya 0%. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu resah gundah gulana kalau makan Nasami, karena kandungan lemak trans dan juga lemak jenuhnya Nasami ini 0%, 0% aja. Selanjutnya, kita intip di energi total, energi atau kalori ya kita sebutnya biasanya itu Nasami di angka 290 kilokalori dan itu masuk di kategori aman ya, itu cukup rendah hitungannya. Kalau teman-teman bisa melihat di produk misal lain mungkin itu bisa angkanya bisa lebih dari itu. Jadi kalau untuk Nasami dengan nilai kalori 290 itu dikatakan sangat rendah, cukup rendah, jadinya aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, selain kandungan lemak trans yang 0%, kita juga perlu memenuhi ini ada zat gizi yang harus dipenuhi seperti ada protein, ada mineral yang harus dipenuhi. Nah di Nasami ini teman-teman juga bisa mendapatkan banyak kebaikan karena Nasami juga mengandung vitamin, juga ada mineral, terus juga ada serat pangannya. Nasami itu mengandung serat pangan 20%. Itu cukup tinggi ya, jadi Nasami ini bisa membantu memenuhi kebutuhan serat pangan hariannya teman-teman. Jadi nggak cuma dapat praktisnya, nggak cuma dapat enaknya aja, tapi teman-teman juga tidak perlu khawatir untuk makan Nasami karena Nasami juga bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan, juga ada vitamin dan juga mineral yang didapatkan ketika kita mengonsumsi Nasami. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Seperti yang saya katakan tadi ya, jadi kita akan mengetahui sama-sama teman-teman kebaikan dari Nasami atau mini hijau spirulina. Jadi Nasami-Nasami yang cantik ini itu punya banyak kebaikannya. Apa aja? Jadi Nasami ini dibuat yang pertama tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, tanpa pewarna sintetik dan juga tanpa anti sintetik. Dan itu kebaikan Nasami lainnya yang mungkin udah pada tahu ya teman-teman. Tapi saya mau ngasih tahu lagi buat yang belum tahu, kalau Nasami ini juga rasanya enak banget, terus juga praktis, terus juga mengandung kalorinya cuma kurang dari 290 kilokalori, terus juga lemak trans dan juga lemak jenuhnya cuma 0-1%, terus serat pangannya 20% dan juga mengandung vitamin A, vitamin D, kalsium, zat besi dan juga zinc. Jadi ingat ya teman-teman, tidak semua makanan instan itu tidak baik, yang penting kita harus bijak. Nah, untuk makanan instan yang direkomendasikan ya teman-teman, kalau mau makan mie instan, mending Nasami yang sudah pasti gitu. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dan juga pemaparan dari nutrisionis kita tadi mengenai tips memilih makanan instan dan juga tips memilih makanan instan dengan mengetahui komposisi dan nilai gizinya, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi tadi selama sesi penyampaian materi ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Dan nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan yang paling menarik dan akan langsung dijawab oleh nutrisionis kita. Yang akan kita bacakan setelah ini. Dan nanti akan bergabung dengan saya, duduk manis di sebelah saya ini, para nutrisionis. Mari kita sambut kedatangan para Oke, sudah tergabung dengan kita semua, ada Mbak Cinta dan juga ada Mbak Miftah nih, para narasumber kita tadi. Nah, saat ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk tadi. Ini pertanyaan pertama, langsung aja kita akan tanyakan langsung ke narasumbernya, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Yang pertama, saya mau membacakan pertanyaan dari Kak Nur Hayati Azafar. Ini pertanyaannya adalah, mau tanya Kak, kalau orang mengalami kulit luka atau gatal-gatal
boleh nggak nih kalau konsumsi ini, gitu, terutama nasami, karena kan kalau nasami ini kandungannya ada telurnya, apakah boleh untuk kita yang suka gatel-gatel gitu? Silahkan monggo yang ingin menjawab apakah Mbak Siti? Oke, mungkin saya akan membantu menjawab sedikit ya. Biasanya kalau untuk gatal-gatal itu juga memang ada reaksi alergi, Mbak. Dan kemudian untuk memang di kemasan itu sendiri kan sudah dicantumkan bahwa memang komposisinya itu ada telur, dan telur ini ada dicetak tebal di mana ada kandungan persennya, di mana di situ disebutkan ketika komposisi itu dicetak tebal memang itu adalah salah satu bahan yang dapat menyebabkan alergi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ketika makan telur itu langsung reaksinya alergi, nah itu mungkin bisa di-stop terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh paksakan juga ya ketika teman-teman yang sudah alerginya parah, kemudian kita paksakan walaupun mungkin kandungan telurnya itu juga sedikit. Nah, tapi kita tetap jaga-jaga terlebih dahulu. Nah, ketika mungkin teman-teman ini sudah sehat, apalagi alergi itu kan hubungannya dengan imun tubuh kita ya. Ketika memang tubuh kita itu sudah fit, kemudian juga reaksi alergennya itu juga sudah membaik, nah itu kita baru boleh untuk mengkonsumsi mie instan yang memang mengandung telur seperti itu. Oke, seperti itu jawabannya Kak Nur Hayati ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya ini datang dari, aduh mana ya? Oh ini, dari Kak namanya, ini, ada Kak Desi Marisa. Pertanyaan ini panjang ya Kak. Intinya, nanya nih Kak Nasami. Nah, kalau mie nasam, banyak banget Kak. Oh, enggak. Nih, ini ya. Nasami ini apakah bisa buat yang punya tekanan darah tinggi, Kak? Karena ibu saya tuh punya tekanan darah tinggi, apakah boleh dikonsumsi nasaminya? Oke, terima kasih Kak Desi ya tadi ya. Saya bantu jawab. Terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang dari Kemenkes ada pembatasan natrium ya, yaitu maksimal 2000 mg per hari. Nah, untuk nasami sendiri ini kita juga mengandung natrium, tetapi masih dalam batas aman gitu. Jadi, mungkin untuk mengonsumsi nasaminya itu bisa dalam sehari mengonsumsi sehari agar tetap dalam batas aman atau normal begitu. Ya, mungkin menambahkan juga ya Mbak, biasanya kan orang yang mengalami tekanan darah tinggi itu kan ada stage-stage-nya nih, ada yang dia masih dalam kategori ringan, kemudian ada sedang dan juga ada berat. Lebih bijaknya lagi ketika mungkin teman-teman ini sudah memiliki tekanan darah tinggi yang cukup resiko tinggi ya, misal dia sudah stage sedang ataupun berat, nah itu mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokternya ataupun ahli gizinya, karena memang ketika teman-teman ini sudah memiliki riwayat penyakit itu memang lebih hati-hati untuk mengkonsumsi makanan. Oke, terima kasih. Itu ya Kak ya, jadi kalau misalnya sudah punya riwayat darah tinggi dengan stage yang parah, bisa dikonsultasikan dulu ke dokternya. Tapi kalau misalnya masih belum parah nih, boleh dikonsumsi tapi bijak mengkonsumsi, tidak berlebihan. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Kak Nur Alifah. Assalamualaikum Kak, mau bertanya, bolehkah nasami dikonsumsi balita setiap hari? Dan bagaimana dengan porsinya? Mau? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin akan kita jawab berdua ya. Jadi yang pertama, apakah nasami boleh dikonsumsi oleh balita? Nah, jadi nasami ini masuk makanan kemasan rumahan yang artinya sudah mulai bisa dikonsumsi oleh balita di atas 1 tahun karena mungkin sudah gigi, kemudian juga sudah naik tekstur ya, memerlukan makanan yang teksturnya lebih padat gitu untuk merangsang giginya. Terus nasami ini karena tanpa 3P plus 1A, yaitu tanpa pengawet, tanpa rasa, kemudian pewarna sintetik dan antioksidan buatan, maka nasami ini aman dikonsumsi oleh balita di atas usia 1 tahun. Tapi mungkin ada perlu peracikan bumbunya, karena memang untuk anak kecil itu disarankan untuk tidak mengonsumsi sesuatu terlalu asin. Nah, dari Mbak Miftah nih mungkin bisa bantu jawab bagaimana sih racikan bumbu untuk balita. Oke, mungkin ketika kita melihat dari nasami itu sendiri ya ada informasi nilai gizi. Nah, biasanya untuk yang tercantum di dalam informasi nilai gizi adalah untuk takaran orang dewasa, yaitu di angka
kebutuhan energi 2150 kilokalori. Nah, tentunya untuk anak balita, kemudian anak sekolah, remaja sampai lansia itu pasti tentunya memiliki kadar berbeda-beda ya untuk kebutuhan kalorinya terutama. Dan itu nanti akan berkaitan juga dengan zat gizi lainnya. Nah, tentunya untuk balita itu sendiri bisa banget untuk konsumsi nasami, tapi perlu diperhatikan lagi untuk penyajiannya seperti apa, kemudian untuk takaran sajinya seperti apa. Mungkin bisa nih untuk makanan pembuka ketika sarapan, ataupun makan siang, ataupun makan malam. Nah, itu mungkin 1/4 sampai setengah porsi nih. Kan tergantung juga biasanya anak-anak itu kan ada yang dia makannya sekali tapi sedikit-sedikit tapi sering. Tapi ada juga anak-anak yang dia sekali makan banyak tapi habis itu sekali sehari. Nah, itu kan bisa menyesuaikan dengan kebiasaan makan anak tersebut. Tapi memang kita sarankan untuk anak-anak ataupun balita ini tidak habis gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Itu ya Kak ya, jadi harus ada penyesuaian porsinya, biasanya disarankan setengah atau 1/4 porsi untuk balita. Dan jangan lupa untuk ditambahkan dengan sayur dan juga protein pelengkap dalam mengonsumsi nasami. Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Ikin. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Kak, mau tanya, apakah nasami ini menyebabkan susah BAB? Soalnya anak saya itu kalau makan mie suka bikin susah BAB gitu. Kalau nasami ini, apakah ada pengaruhnya nih yang menyebabkan susah BAB gitu? Terima kasih Kak Irin pertanyaannya, jadi saya jawab. Jadi untuk nasami ini kita mengandung tepung moka dan juga spirulina. Nah, kedua bahan ini merupakan salah satu bahan yang mengandung serat yang tinggi, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Erin tadi, bahwa nasami ini membantu memenuhi kebutuhan serat hingga 20%. Nah, tentunya serat ini akan membantu dalam pencernaan, jadi membantu rekan-rekan sekalian sistem pencernaan yang lancar, lebih sehat, sehingga mudah untuk BAB. Gitu. Oke, jadi sebenarnya memang itu kalau makan karena nasami ini mengandung serat pangan hingga 20%, jadi kalau jadi kadang nggak bikin susah BAB, malah bisa membantu. Sampai sana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya dari Kak Rishel Aulia. Pertanyaannya, apakah nasami ini rekomen untuk teman-teman yang sedang diet atau sedang menghindari karbohidrat? Bantu menjawab ya, Mbak Erin. Jadi untuk teman-teman, walaupun teman-teman diet nih, tetap kita harus mengkonsumsi yang namanya karbohidrat, karena itu adalah salah satu sumber utama nih untuk energi kita. Mungkin teman-teman yang diet seringkali nih, mungkin makan rebusan doang nih, mungkin makan telur rebus doang. Nah, itu bisa menyebabkan lemes di tengah-tengah hari nih biasanya. Mungkin yang pernah sering diet nih, karena saya juga pernah diet dan pernah melakukan kesalahan itu. Jadi tetap kita membutuhkan yang namanya karbohidrat, entah itu dari nasi, itu dari ini, karena ini juga bahan baku utamanya adalah tepung terigu, dan itu adalah masuk dalam kategori karbohidrat. Kemudian juga ada kentang, kemudian juga ada umbi-umbian, nah itu masuk dalam kategori karbohidrat. Nah, untuk nasami itu sendiri yang sudah dijelaskan Mbak Anin tadi ya, bahwa memang untuk kalori nasami ini sendiri yaitu di rentang 250 kilokalori sampai 200. Dengan mie instan lainnya itu juga cukup rendah ya, karena rata-rata mungkin mie instan yang dijual di Indonesia itu adalah di angka 300 sampai 400 kalori. Teman-teman yang lagi diet ini boleh sekali untuk konsumsi nasami, apalagi lemak totalnya juga tidak lebih dari 1%. Oke, yang penting bijak dalam konsumsinya gitu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ada satu pertanyaan terakhir nih, karena kita waktunya sudah mepet, sudah terbatas. Pertanyaan terakhirnya dari Kak Andri Sofia. Pertanyaannya, apakah nasami ini aman dikonsumsi untuk orang yang punya asam lambung, darah tinggi, atau asam urat Kak? Aduh, rombongan gitu ya. Apakah boleh Kakak? Oke, baik. Dari Kak Andri. Apakah yang pertama mungkin apakah nasami boleh dikonsumsi oleh orang yang mengandung asam urat? Nah, baik. Jadi orang yang orang yang menderita asam urat ini disarankan mengkonsumsi makanan yang rendah purin. Nah, purin itu tentunya
seafood, kemudian juga ada di kacang-kacangan gitu ya. Nah, sedangkan untuk masam ini kita tidak mengandung bahan makanan seafood dan tidak mengandung kacang-kacangan, sehingga tentunya aman dikonsumsi oleh penderita asam urat. Kemudian tadi, apakah nasami aman dikonsumsi oleh penderita darah tinggi dan asam urat sama asam lambung. asam lambung? Oke, gimana Kak tuh? Nah, untuk darah tinggi mungkin tadi sudah dijelaskan Iya. bahwa memang kita harus bijak ketika kita sudah memiliki riwayat penyakit darah tinggi ya, karena memang untuk penyakit tekanan darah tinggi ini sangat dibatasi untuk konsumsi natriumnya ataupun sodiumnya. Nah, untuk penderita asam lambung ya sebenarnya balik lagi bahwa nasami ini adalah salah satu sumber karbohidrat ketika kita mengkonsumsi. Tidak apa-apa, karena tapi kita perlu perhatikan lagi nih untuk tambahan bahan bakunya nih. Biasanya kan seringkali ketika kita konsumsi mie ditambahin cabai bisa 5 sampai 10. Siapa sih yang nggak suka nih konsumsi, apalagi pas lagi hujan, konsumsi yang kuah terus kita tambahin potongan cabai, itu kan juga salah satu sebenarnya sumber kenapa kita bisa asam lambung ketika konsumsi mie seperti itu. Kemudian juga perhatikan tambahan lain, biasanya suka nih yang teman-teman yang demen banget nih konsumsi merica, karena saya juga salah satu penikmat merica nih. Nah, itu mungkin ditambahkan terlalu banyak, nah itu juga dapat menyebabkan kenaikan asam. Oke, seperti itu. Ini harus bijak. Apalagi kalau sebenarnya kalau untuk nasaminya sendiri itu aman untuk yang akurat. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bahan tambahan lainnya, karena biasanya dicampur. Itu tuh cabai jeruk nipis, merica ya bisa meningkatkan memicu naiknya asam lambung. Sebenarnya ini udah habis sesi saya jawab, tapi ada satu pertanyaan yang menarik banget nih Kak. Jadi saya mau tanyain satu pertanyaan tambahan nih, bagus pertanyaannya. Kak, apakah dampak yang akan timbul ketika kita asal pilih makanan instan? Tadi Kak yang menjawab. Mungkin Mbak Cita dulu. Dampak yang akan timbul apabila kita asal pilih ya makanan instan. Baik, yang sudah tadi mungkin ada di PPT ya. Jadi kalau kita misalnya asal pilih makanan kemasan, makanan instan yang banyak mengandung BTP, kemudian juga dari nilai gizi banyak, mengandung tinggi kalori, tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Apalagi kita makan makanan kemasan tersebut sehari nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Udah gitu setiap hari memakan makanan kemasan yang banyak mengandung BTP tersebut. Nah, itu akibatnya bisa beresiko kepada organ-organ tubuh, seperti bisa mengarah ke kanker gitu ya. Itu juga bisa mengarah ke penyakit-penyakit seperti darah tinggi yang akan bisa menyebabkan gagal jantung apabila dikonsumsi dalam jangka yang panjang dan setiap hari. Bener banget. Kemudian selanjutnya juga selain tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Cinta ya, tentunya ketika kita ingin membeli ataupun mengkonsumsi makanan instan itu pertama yang kita perlu perhatikan adalah apakah makanan ini sudah aman menurut BPOM ataupun sudah memiliki izin edar. Yang kedua, apakah dia masih dalam batas untuk bisa dikonsumsi dan tidak melebihi kadar tanggal kadaluarsa. Kemudian yang ketiga, kita harus perhatikan komposisinya yang mungkin sudah dijelaskan tadi secara panjang lebar ya, untuk komposisinya seperti apa, bahan baku utamanya apa, apakah mengandung bahan tambahan pangan yang cukup banyak seperti itu. Dan yang keempat adalah kita harus memperhatikan informasi nilai gizinya, karena itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui apa sih kandungan nilai gizi dari makanan. Oke, begitu Kak jawabannya. Jadi kita nggak boleh asal pilih makanan instan. Udah yang pasti-pasti aja gitu ya. Kalau untuk mie instan, udah pasti nasami aja, nggak usah ke yang lain, karena sudah pasti enaknya, sudah pasti amannya. Karena apa? Karena nasami ini sudah punya izin edar BPOM, sudah ada sertifikasi halal MUI. Terus apa lagi? Ada bebas pengawet, bebas penguat rasa, bebas pewarna buatan, terus tanpa antioksidan sintetiknya juga. Jadi paket komplit, udah nggak usah tengok-tengok yang lain, udahlah kita langsung kalau mie nggak usah tengok-tengok yang lain, langsung nasami aja. Ada 4 varian rasa yang bisa dicicipi, ada nasami goreng, ada nasami kuah ayam bawang, kari ayam, dan juga ada nasami ayam yang bisa menemani hari-hari teman-teman tanpa rasa khawatir. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi nih oleh Mbak Cita dan juga Mbak Mista, kita harus bijak, harus menjadi konsumen yang bijak dalam memilih makanan, terutama makanan instan.
Ada 2 poin penting yang harus di-highlight, digarisbawahi, yaitu kita harus mengetahui yaitu komposisi dan juga nilai gizi dari makanan yang akan kita konsumsi seperti itu. Selanjutnya untuk setelah itu, kalau misalnya kita sudah makan makanan yang sehat itu juga harus diperhatikan lagi, nggak boleh berlebihan, harus bijak dalam mengkonsumsi. Misalnya, sashimi ini sudah pasti komposisinya oke, nilai gizinya oke, tapi juga harus dikonsumsi dengan bijak. Misalnya dengan menambahkan sayur, ditambahkan lagi proteinnya supaya lebih komplit, supaya dapat enaknya, dapat manfaatnya juga, dan kebutuhan gizinya terpenuhi seperti itu. Oke teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Nasami ya, karena untuk pengumuman hadiah dari pemenang giveaway hari ini juga akan diumumkan melalui sosial medianya Nasami. Di sebelah kirinya Mbak Wista, kita punya akun Instagram, Twitter, dan juga TikTok dengan nama nasami.official. Kemudian juga ada akun YouTube di Nasami Official. Juga ada Telegram juga di Info Nasami Official. Teman-teman juga kalau mau berkonsultasi, tanya jawab, bisa juga langsung menghubungi CS kami di nomor WA 0857 1268 8862. Nah, di balik kita, Mbak Cita dan juga Mbak Mirta, di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara sampai selesai. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Mbak Mirta dan juga Mbak Cita yang sudah berbagi informasi kepada kita semua. Semoga informasi atau ilmu yang diberikan oleh Mbak Cita dan juga Mbak Mirta bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita sebagai konsumen yang bijak dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi. Dan teman-teman, saya katakan sekali lagi ya, makanan instan itu tidak selamanya tidak baik, yang penting kita harus bijak. Dan untuk mie instan, Nasami tentunya sudah pasti enaknya dan juga sudah pasti kandungan nilai gizi dan komposisinya jelas. Jadi untuk mie instan, Nasami tentunya pilihannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Kami bertiga, saya Erli, ada Mbak Cita dan juga Mbak Mirta. Mohon maaf apabila pada acara hari ini ada penyampaian dari kami bertiga yang kurang berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, sampai bertemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.